perkenalkan, nama saya Kada Ervirianti Landari, NIM 181011170 dari kampus Tiki Indonesia. Di video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal ujian tengah semester Interpersonal Skill. Saya sudah memilih beberapa pertanyaan, di antaranya pertanyaan nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 6. Langsung saja saya mulai videonya. Sebagai individu yang proaktif, di masa pandemi sekarang, saya akan membantu masyarakat dan pemerintah dalam mengurangi jumlah individu yang terjangkit virus corona dengan menawarkan bantuan berupa tenaga untuk menjadi sukarelawan di rumah sakit yang kekurangan tenaga medis. Selain itu, di lingkungan keluarga, saya akan menjadi contoh bagi adik-adik, saudara, serta anggota keluarga yang lain tentang bagaimana cara meminimalisir masuknya virus ke dalam tubuh. Contohnya dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan tubuh saat datang dari bepergian, serta menghindari kontak fisik dengan anggota keluarga sampai kondisi membaik. Terkait dengan respon masyarakat yang seperti tidak mau tahu, saya lebih memilih untuk memfokuskan diri saya kepada orang-orang yang peduli, tetapi juga tidak menyalahkan masyarakat yang abai karena menurut saya itu hanya akan memperburuk keadaan. Begin with the end in mind dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang kita lakukan berdasarkan pada pemahaman kita terhadap tujuan hidup. Hal ini juga dapat diartikan sebagai memulai hari dengan membayangkan atau memiliki paradigma hidup yang sesuai dengan nilai-nilai. Dengan memiliki tujuan akhir, kita dapat memastikan bahwa apapun yang kita lakukan tidak bertentangan dan memiliki kontribusi yang bermakna untuk mencapai tujuan hidup. Contoh yang berkaitan dengan kehidupan pribadi saya memiliki tujuan hidup menjadi seorang pengusaha dan membahagiakan kedua orang tua saya. Saya akan memastikan hal-hal yang saya lakukan akan mendorong saya dalam keberhasilan saya mencapai tujuan hidup. Dan dimulai dari sekarang, saya akan melakukan beberapa misi. Di antaranya, saya akan belajar dengan giat, saya akan mencoba berbagai hal baru untuk menambah wawasan, saya akan membuat banyak relasi. Untuk saat ini saya sudah masuk di universitas dengan jurusan IT dengan harapan bahwa hal tersebut akan berguna di era globalisasi dan melakukan berbagai upaya lain untuk mencapai tujuan hidup saya. Berbicara mengenai cita-cita, sebentar lagi saya akan lulus dari Tiki Indonesia dan akan meraih gelar Eskom. Saya akan menggunakan gelar tersebut untuk meraih cita-cita saya, yaitu menjadi pengusaha yang mengembangkan bisnis melalui startup digital. Saya akan membuat startup di bidang hiburan, yang mana startup tersebut nantinya akan memfasilitasi penikmat film dengan sajian-sajian film box office atau film-film yang sedang ongoing dan trending di dunia perfilman. Di 10 tahun ke depan, saya berharap bisnis yang saya kembangkan ini akan semakin berkembang dan dikenal masyarakat luas. Dan di saat itu saya sudah menikah dan memiliki anak-anak yang lucu. Nantinya saya dan suami saya akan melanjutkan bisnis kami atau mengembangkan bisnis kami di bidang perdagangan atau hal-hal yang berkembang pada zaman itu. Dan tidak lupa, untuk orang tua saya akan membahagiakan mereka dengan memberikan mereka fasilitas-fasilitas yang mereka butuhkan dan inginkan, seperti rumah, mobil, dan lain-lain. Saya berharap di 10 tahun ke depan mimpi saya ini akan tercapai dan saya dapat membahagiakan orang-orang di sekitar saya. Independen merupakan salah satu sifat yang ada di dalam diri manusia yang dapat diartikan sebagai mandiri, bebas, dan tidak bergantung kepada orang lain. Namun, hal tersebut bukan berarti orang dengan sifat independen tidak membutuhkan bantuan orang lain. Hanya saja, orang dengan sifat ini lebih berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sendiri. Orang dengan sifat independen juga memiliki beberapa sifat, di antaranya berpendirian teguh, bertanggung jawab, dan tidak mudah dipengaruhi orang. Saat ini menurut saya sudah memasuki fase independen. Misalnya dalam menentukan apakah saya ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau bekerja, serta menentukan jurusan mana yang saya ingin ambil. Orang tua saya memberikan saya kebebasan untuk memilih hal-hal yang ingin saya lakukan dalam hidup.
Namun, saya harus dapat mempertanggungjawabkannya dan menerima segala konsekuensinya. Perbedaan antara independen dan egois. Orang independen akan memikirkan apakah keputusan yang mereka buat berdampak buruk bagi orang lain atau tidak. Sedangkan untuk orang egois, mereka hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Orang independen merupakan orang yang tidak mudah tersinggung dan dapat menerima kritik dari orang lain. Sedangkan untuk orang egois, mereka tidak akan bisa menerima kritik dan merasa dirinya lah yang paling benar. Yang terakhir, orang dengan sifat independen umumnya adalah orang yang berpendirian teguh dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk orang egois, mereka merupakan orang yang takut gagal dan takut mengambil resiko. Baik, sekian dari video saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.